Awalnya menyerang dengan komentar rasis dan berusaha paling benar, tapi siapa sangka buntut perang dengan netizen Indonesia dan solidaritas ASEAN justru bikin sebagian Knets mundur teratur. Timeline yang tadinya penuh hinaan berubah jadi ajang klarifikasi dan pengakuan kapok setelah diserbu komentar pedas, satire tajam, dan kekompakan siblings Asia Tenggara. Dari merasa unggul jadi terpojok, benarkah ini akhir dari drama panas yang sempat mengguncang media sosial internasional? Baru-baru ini saya mendengar ada kejadian yang tidak menyenangkan dalam konser K-pop di Malaysia. Sebagai seorang relatif vokal K-pop sekaligus seseorang yang mencintai lagu-lagu Indonesia, saya sangat menyesalkan kejadian ini. Saya percaya bahwa orang Korea yang berperilaku seperti itu hanyalah sebagian kecil orang yang memang sering bermasalah bahkan di negaranya sendiri. Mungkin seperti keyboard warrior yang hanya berada di balik layar. Sebagian besar masyarakat Korea justru merasa bangga dan sangat berterima kasih kepada orang-orang asing yang mencintai K-pop. Sebagai orang Korea, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua penggemar luar negeri yang selalu mencintai K-pop. Korsel alami kerugian miliaran karena Indonesia. Negara Asia Tenggara bersatu serang balik Korsel. Knets Korsel hina Indonesia dengan sebutan monyet. Negara Asia Tenggara bersatu serang balik. Semuanya sebenarnya bermula dari hal yang kelihatannya receh. Satu komentar, satu ucapan yang mungkin dianggap cuma omongan iseng di internet. Tapi siapa sangka, efeknya malah kemana-mana. Beberapa netizen Korea nekat melontarkan kata-kata rasis, merendahkan warga Indonesia, bahkan Asia Tenggara secara umum. Mereka mungkin nggak nyangka, reaksi yang datang justru sebesar itu. Bukan cuma ribut di kolom komentar atau trending sesaat di media sosial. Gelombangnya melebar. Negara-negara dari Eropa sampai Asia ikut bergerak. 7 negara kompak mengambil sikap memblacklist Korea Selatan sebagai bentuk solidaritas ke Indonesia. Dari sekadar dukungan, situasinya berubah jadi tekanan nyata. Opini publik berbalik arah dan warga Korea pun ikut kena imbasnya. Dampaknya bukan cuma soal nama baik. Sektor pariwisata Korea Selatan dilaporkan kena pukulan telak dengan kerugian miliaran rupiah akibat banyaknya wisatawan yang batal datang. Buntut perang komentar yang memanas dengan netizen Indonesia dan solidaritas ASEAN, sebagian Knets akhirnya mengakui kelelahan dan kapok setelah menghadapi gelombang balasan yang tak terduga. Dari yang awalnya menyerang dengan nada merendahkan, situasi berbalik ketika kekompakan ASEAN siblings membuat narasi berubah total di timeline global. Tekanan publik dan sorotan internasional memaksa munculnya klarifikasi serta permintaan maaf, menjadi bukti bahwa solidaritas kawasan mampu membalikkan keadaan dalam konflik digital. 안녕하세요. 지금 말도 안 되는 일이 발생하였습니다. 한국인 한 명이 인도네시아를 모욕하고 인종차별하는 일이 발생했습니다. 절대 있어서는 안 될 일이에요. 사과해야 합니다. 인도네시아를 사랑하고 좋아하고 인도네시아에서 살고 계신 분들도 많습니다. 왜 인도네시아를 욕하고 인종차별하는지 전혀 모르겠습니다. 그런 바보 같은 행동은 당장 멈추시고 지금 바로 사과해야 합니다. 저도 한국을 대신해서 대신 사과드린다고 말씀드리고 싶습니다. 인종차별은 절대 있어서는 안 될 일입니다. 지금 당장 사과하십시오. 98% orang Korea itu rasis. Aku dengar di podcast ada orang yang bilang hampir semua orang Korea itu rasis. Kenapa orang Korea rasis? Kenapa orang Korea rasis? Karena di Korea, di Indonesia ada orang Indonesia, orang Cina, orang India, Betul. banyak orang tinggal di sini. Betul. Tapi di Korea hanya orang Korea. Oke. Tidak ada rasis yang lain. Karena itu, dan kami di media Korea, berita Korea, selalu menunjukkan orang Muslim, teroris, IS. Di berita hanya menunjukkan itu.
Dan kami tidak punya edukasi tentang negara lain, budaya lain, agama lain. Karena itu kami tidak tahu. You said pernah ngomong juga bahwa di Korea itu rasisme yang paling tinggi sebenarnya. Ya, ini benar. Itu benar. Ya. Bahkan ada yang kita bukan tidak tahu tapi tidak nyata bahwa kadang-kadang ada rasis dari warna kulit. Ya, warna kulit juga ada, tapi agama juga ada. Agama juga ada. Ada alasan Oke. kenapa orang Korea banyak rasis. Waktu banyak orang Korea influencer di Indonesia minta maaf, mereka bilang tidak semua orang Korea rasis. Ya itu benar, tapi saya pikir setidaknya 90% Rasis. rasis. Jadi justru saya pikir 98% orang Korea rasis. Termasuk keluarga saya juga. Termasuk warga Kelu juga. Ya, ibuku juga, bapakku juga. Kakak perempuanku udah bukan otak, tapi masih ada banyak. Aku tidak mau buat alasan untuk keluargaku juga. Aku sangat jujur, tapi aku selalu kasih tahu keluargaku juga yang benar. K-Nets versus siblings has got to be one of the most funniest and entertaining things that I've seen in a while. So Rina akan explain kenapa benda ni terjadi, apa pengembangan dia dan apa pendapat Rina. So this whole thing started sebab ada konsert K-pop dekat Malaysia. And standard lah, kalau you pergi concert, you nak enjoy the performance live. Tapi masalahnya, during the concert, ada admin daripada Korean fan sites yang bawa masuk professional photography tools untuk record that concert dan untuk buat content untuk diorang punya sites. And usually these sites are run by Koreans. So fans Malaysia tak berapa happy lah and they vented it online because number one, rules are rules and you should respect that. And number two, it ruins some people's experience dekat sana because when you have professional tools, then of course you akan block people's view, dia kacau orang lain punya experience. Tapi masalahnya, the K-netizens ni, dia orang tak boleh terima teguran. Dah lah dia orang dah salah, tak minta maaf, lepas tu start jadi racist. Dia orang start mengutuk Southeast Asia, cakap yang kita ni miskin lah, kulit gelap lah, tak cantik lah. Lepas tu samakan Southeast Asians dengan binatang lah. So basically colonizer mentality and behaviours lah. And Southeast Asia is not having that. And kita orang semua dah tahu tentang siblings. Maksudnya Southeast Asia siblings. Kita memang act macam sibling. Kalau kita mengutuk each other, it's all good. Sebab deep down inside, we love each other. Kalau kita memerlukan pertolongan antara satu sama lain, we're very efficient at it. Tapi jangan orang luar mengutuk kita orang punya siblings. Kita akan bergandeng bahu dan kenakan kau balik. Jangan lawan dengan netizen Malaysia, dengan netizen Indonesia, Thailand. Kita orang bergabung, orang luar will not have a chance. And in the end of the day, kenapa Rina rasa kita semua bergabung kuasa dan bagi balik setepek dekat K-Nets ni is because number one, we hate colonizers. We hate racist people. We hate people who think that they're superior from other people. Macam Zionis, faham tak? So to me, it's totally fair for everybody to hate on that concept. Now, a disclaimer, I do not think that all Koreans think like this because ada je orang Korea yang datang and cakap, I'm sorry for the way that some K-Nets has responded towards this and it does not reflect everybody. And I agreed with that. So kesimpulannya, kalau you dah buat salah tu, belajarlah untuk minta maaf. Tak payahlah kau besar kepala, keras kepala, mengutuk orang lain pula tu. Nanti nampak sangatlah perangai buruk tu, perangai benak tu terlampau menyerlah. Dah satu negara, your whole society kena kecam globally. Kan dah mendapat. Inilah bukti, saat kita kompak dan berani bersuara, martabat tak bisa diinjak. Bangga jadi bagian dari solidaritas ASEAN. Jangan lupa like, komentar, dan share kalau kamu juga berdiri untuk harga diri bangsa.